Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang hadir pada hari ini. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Niputu Santi Sundari, kelas 4 dari SD nomor 2 Mengui Tani, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Nah teman-teman, siapa yang suka mendengarkan cerita rakyat? Wah, kalau begitu, hari ini saya akan bawakan sebuah cerita yang sangat menarik yang berjudul I Ceker Cipa. Cerita ini dikutip dari buku Cerita Rakyat Nusantara. Dengarkan ya. I Ceker Cipa adalah seorang pemuda yatim. Ia sangat rajin membantu ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ia juga sangat tekun menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berkat kerajinan dan ketekunannya beribadah, suatu hari ia mendapatkan rezeki yang melimpah. Dan rezeki apa yang didapatkan oleh I Ceker Cipa? Ikuti kisahnya dalam cerita I Ceker Cipa berikut ini. Alkisah. Di sebuah kampung di Pulau Dewata, Bali, ada seorang pemuda tampan yang bernama I Ceker Cipa. Ia tinggal berdua bersama ibunya di sebuah gubuk di pinggir kampung. Ia dan ibunya sangat teguh menjalankan dharma. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, ibu dan anak tersebut mencari kayu bakar dan hasil-hasil hutan lainnya. Hidup mereka serba kekurangan. Oleh karena tidak ingin terus terbelenggu oleh keadaan tersebut, I Ceker Cipa memutuskan untuk berjualan jagung. Ia ingin pergi ke pasar kota untuk membeli jagung untuk direbus dan dijual kembali. Bu, apakah ibu mempunyai uang tabungan? Untuk apa uang itu, anakku? I Ceker Cipa pun menceritakan niatnya ingin berdagang ke kota. Alangkah bahagianya perasaan sang ibu saat mendengar niat baik anaknya tersebut. Wah, ibu merasa sangat senang dan mendukung niatmu itu, anakku. Ibu ingin sekali membantu usahamu itu. Tapi ibu hanya mempunyai uang 200 kepeng. Apakah uang itu cukup untuk membuka usaha barumu itu, anakku? Cukup, Bu. Uang itu akan Ceker gunakan untuk membeli jagung secukupnya. Mendengar jawaban itu, Ibu I Ceker Cipa pun segera mengambil uang tabungannya, lalu menyerahkannya kepada anak sematawayangnya. Keesokan harinya, I Ceker Cipa pun berangkat ke kota dengan bawa modal 200 kepeng dan sebuah keranjang. Untuk sampai ke kota, ia harus melewati perkampungan, persawahan, dan hutan lebat yang jaraknya cukup berjauhan. Setelah setengah hari berjalan, tiba-tiba ia melihat beberapa warga yang sedang menyiksa binatang, yaitu seekor kucing, anjing, ular, dan tikus. Maaf tuan-tuan, jangan bunuh binatang-binatang itu. Jika tuan-tuan berkenan, saya akan menebusnya dengan 175 kepeng, pinta I Ceker Cipa. Hei teman-teman, hahaha, anak muda itu sudah gila. Untuk apa dia menebus binatang-binatang yang tidak ada gunanya itu? Celetuk seorang warga. I Ceker Cipa tidak menghiraukan celetukan warga itu. Saat hari mulai gelap, tibalah ia di pasar kota raja. Dengan sisa uang 25 kepeng, ia pun membeli makanan. Pada saat itu, prajurit istana yang sedang patroli datang menghampirinya. Hai anak muda, siapa namamu dan dari mana asalmu? Tanya prajurit itu. Nama saya I Ceker Cipa, tuan. Mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu ketentraman kota ini. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Dan untuk apa kau bawa keempat binatang itu?
Maaf Tuan, sebenarnya saya kesini untuk membeli jagung. Namun uang saya telah habis untuk menebus keempat binatang itu yang sedang disiksa orang. Wah, hatimu sungguh mulia anak muda, puji prajurit itu. Prajurit itu pun mengajak Ceker Cipa ke istana untuk menghadap sang raja. Mendengar maksud kedatangan Ceker Cipa dan cerita perjalanannya, raja yang baik hati itu mengizinkan Ceker Cipa untuk menginap semalam di istana. Alangkah senang hati Ceker Cipa ketika mendapatkan kehormatan tidur semalam di istana dan pelayanan yang mewah dari sang raja. Malam telah larut, namun Ceker Cipa belum juga bisa memejamkan matanya karena memikirkan ibunya dan uang pemberian ibunya yang telah habis untuk menebus keempat binatang tersebut. Ia bingung untuk menjelaskan semua itu kepada sang ibu. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba si ular merayap mendekatinya. Wahai tuanku yang diluhur, jika besok saat pulang dan bertemu seekor ular besar, Tuan jangan takut. Ia adalah ibuku yang bernama Naga Gombang. Walaupun terkenal sangat ganas, tapi ia tidak akan mengganggu orang yang tekun menjalankan dharma. Jika ia memintaku darimu, maka mintalah tebusan kepadanya. Ceker Cipa terus tak kaget mendengar suara ular itu, dan ia berjanji akan melaksanakan pesan si ular. Keesokan harinya, Ceker Cipa berpamitan kepada sang raja. Ceker Cipa, bawalah kain, uang, dan 10 ikat jagung ini sebagai oleh-oleh untuk ibumu di rumah, ujar sang raja. Terima kasih banyak atas semua kebaikan Gusti. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi Gusti, jawab Ceker Cipa. Ia kembali kampung halamannya melewati jalan semula. Saat ia masuki hutan belantara, tiba-tiba ia dihadang oleh seekor ular yang sangat besar. Berhenti dan serahkan ular itu kepadaku. Hei ular besar, pasti kamu yang bernama Naga Gombang. Ketahuilah, wahai Naga Gombang, akulah yang telah menyelamatkan anakmu ini. Jika kamu hendak mengambilnya dariku, maka kamu harus menebusnya. Wahai anak muda, jika memang benar yang kamu katakan itu, maka ambillah cincin permata yang ada di ekorku. Semua barang akan menjadi emas jika kamu gosokkan dengan cincin permata ini. Ceker Cipa pun menyerahkan ular yang ada di dalam keranjangnya kepada Naga Gombang. Lalu mengambil cincin permata yang ada di ekor Naga Gombang, lalu menyelipkannya di ikat pinggangnya. Kemudian melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di gubuknya, ia dikejutkan ketika ikat pinggangnya telah berubah menjadi emas. Ibunya pun sangat heran menyaksikan peristiwa ajaib itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi, anakku? Ceker Cipa pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama dalam perjalanan hingga tiba kembali ke rumah. Ibunya merasa amat bahagia memiliki anak yang taat menjalankan dharma. Sejak memiliki cincin permata itu, kehidupan Ceker Cipa berubah. Kini ia telah menjadi kaya raya di kampungnya. Ia hidup berbahagia bersama ibu dan ketiga hewan peliharaannya. Walaupun sudah menjadi orang kaya, Ceker Cipa tetap rajin bekerja. Pada suatu hari, ia membantu ibunya menumbuk padi. Namun, ia lupa melepas cincin permatanya, sehingga cincin permata itu patah dan jatuh ke dalam lesung. Seketika itu pula, lesung dan alu itu berubah menjadi emas. Ia dan ibunya pun sangat heran bercampur gembira menyaksikan peristiwa ajaib itu. Sejak itu, Ceker Cipa semakin terkenal hingga ke berbagai penjuru negeri. Setelah itu, apa yang terjadi teman-teman? Tukang emas yang memperbaiki cincin permata yang patah itu
telah menukarnya dengan cincin yang palsu. Bu, coba periksa cincin permata ini. Sepertinya ia tidak utuh lagi. Wah, jangan-jangan tukang emas itu telah menukar cincinmu dengan cincin yang palsu. Dugaanmu benar, anakku. Tukang emas itu telah menukar cincinmu dengan cincin yang palsu. Apa yang harus dilakukan, Bu? Ia dan ibunya pun bingung dan sedih harus berbuat apa. Melihat tuannya bersedih, si tikus, kucing, dan anjing melakukan musyawarah secara diam-diam untuk membantu tuannya. Setelah semuanya sudah siap, mereka pun berangkat ke rumah si tukang emas. Singkat cerita, ketiga binatang peliharaan I Ceker Cipa keluar dari balik semak-semak dan menghampiri I Ceker Cipa. Terlihat cincinnya ada di mulut si tikus. Ia baru sadar bahwa ternyata ketiga binatang peliharaan I Ceker Cipa pergi ke rumah si tukang emas untuk mencari cincinnya yang hilang. Terima kasih kalian telah bantuku mendapatkan cincin permata ini kembali. Sejak itu, I Ceker Cipa sangat berhati-hati dalam menjaga cincin permata saktinya itu. Semakin hari, harta kekayaannya pun semakin bertambah. Ia adalah orang kaya yang dermawan dan senantiasa membantu para warga di sekitarnya yang membutuhkan. Pada suatu hari, I Ceker Cipa bersama ibu dan ketiga binatang peliharaannya itu datang menghadap sang raja untuk mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan sebagian emasnya kepada sang raja. Melihat ketampanan dan kegagahan I Ceker Cipa, tiba-tiba sang raja ingin menikahkannya dengan putrinya yang bernama Nisroja. I Ceker Cipa tidak menolak keinginan sang raja. Akhirnya ia menikah dengan putri Nisroja dan tinggal di istana bersama ibu dan ketiga hewan peliharaannya. Mereka hidup bahagia dan sejahtera. Nah teman-teman, bagus tidak ceritanya? Dari cerita tersebut, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan haruslah rajin dan tekun dalam menjalankan ajaran agama. Kita juga harus tulus dalam menolong sesama. Dan apabila kita mengambil milik orang lain tanpa izin, maka akan mendapatkan pahala yang buruk. Nah teman-teman, apabila kita pahami pesan dari cerita tersebut, astengkara kita akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Demikian cerita dari saya. Walaupun sekarang wabah pandemi COVID-19, teman-teman tetap semangat belajar ya. Luangkan waktunya untuk membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Tidak lupa, saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam literasi.